Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang pocong mencari tumbal. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Halo teman-teman, gimana kalau kita bahas sesuatu yang bikin tidur kalian gak nyenyak malam ini? YouTube ini menceritakan tentang cerita horor pocong mencari tumbal. Pocong ini bukan pocong biasa yang gak cuman gentayangan, tapi nyari tumbal buat puasain dendamnya. Banyak yang bilang dia datang dari masa lalu yang kelam mencari korban berikutnya dan gak bakal berhenti sampai dia dapat apa yang dia mau. Gimana? Lanjut ceritanya. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah desa kecil jauh di pelosok. Di desa itu ada satu kebun tua yang gak pernah disentuh orang. Alasannya warga desa takut. Mereka bilang pocong dukun hitam yang dulu dihukum mati di desa itu masih bergentayangan. Setiap beberapa tahun sekali pocong itu muncul lagi nyari seseorang buat dijadikan tumbal. Cerita ini dimulai saat seseorang pemuda, sebut saja namanya Budi, pulang larut malam. Dia baru aja balik dari rumah temennya setelah main kartu. Malam itu sunyi banget katanya dan gak ada orang lain di jalan. Budi yang udah biasanya jalan malam rasa biasa saja, tapi tiba-tiba langkah kaki melambat. Ada yang aneh, kayak ada sesuatu yang ngikutin dari belakang. Awalnya dia cuek, tapi makin lama suara itu makin jelas. Bukan suara langkah biasa, lebih banyak suara kain yang diseret di atas tanah. Cuman suara angin, pikirnya. Tapi suara itu nggak hilang. Semakin dia mempercepat langkah, semakin cepat juga suara itu mengikutinya. Pas dia menoleh ke samping, bayangan sesuatu tampak bergerak di antara pohon-pohon. Budi mulai merasa nggak nyaman. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia mulai mempercepat langkahnya, tapi suara itu tetap ada. Sekarang suara itu bukan cuma kain yang diseret, ada juga suara napas berat yang semakin mendekat. Budi akhirnya memberanikan diri buat nengok ke belakang dan di sanalah berdiri sosok itu, yaitu pocong. Terbungkus kain kafan kusam, tubuhnya yang membengkak dan wajahnya kosong, kecuali dua lubang mata hitam pekat yang menatap tajam ke arah Budi. Mulutnya tertutup, tapi suara nafasnya jelas terdengar kasar dan dalam. Budi terpaku di tempat, kakinya seolah berat seperti ada yang menahannya. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa lari. Pocong itu mendekat, tapi bukan dengan melompat seperti yang biasa diceritakan orang-orang. Dia bergerak lambat, menyeret dirinya sendiri di atas tanah. Tiap langkahnya diiringi oleh suara menyeramkan, seolah-olah tulang-tulangnya patah dan bergeser setiap kali dia bergerak. Mungkin jika kalian melihatnya seperti ini, apa yang Anda lakukan? Takut bukan? Yuk kita lanjut ceritanya. Tiba-tiba udara di sekitar Budi menjadi berat, napasnya terasa tercekik dan pandangannya mulai mengabur. Bayangan pocong itu semakin mendekat dan yang lebih mengerikan, Budi bisa melihat jelas matanya. Matanya warna hitam pekat yang seolah-olah menghisap cahaya di sekitarnya. Dari situ Budi mendengar bisikan samar-samar mulai terdengar di telinganya. Bukan dari mulut pocong itu, tapi dari dalam kepalanya. Tumbal. Gimana menurut kalian? Ngerikan? Budi merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, seolah-olah ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Pocong itu semakin mendekat dan Budi bisa mencium bau busuk yang menusuk hidungnya, campuran tanah basah dan mayat yang sudah lama terkubur. Jika kalian terdengar seperti ini di hidung kalian, gimana rasanya? Apa berani? Yuk kita lanjut.
Di saat terakhir, tepat ketika pocong itu hampir menyentuhnya, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Dia berteriak, "Lari!" Suaranya keras dan menggema di malam yang sunyi. Budi yang seolah tersadar akhirnya bisa menggerakkan kakinya dan lari sekencang-kencangnya, meninggalkan pocong itu di belakang. Tapi saat dia menoleh ke belakang, pria tua itu sudah gak ada. Hanya pocong yang berdiri di sana menatapnya dengan mata kosong. Gimana? Tambah mengerikan? Setelah kejadian itu, Budi nggak pernah lagi keluar malam. Dia selalu bilang ke orang-orang kalau ada sesuatu yang jahat di kebun itu, sesuatu yang nggak boleh diganggu. Dan sampai sekarang, kebun itu tetap ditinggalkan. Nggak ada yang berani masuk ke dalamnya. Mereka yang pernah mencoba, entah kenapa, selalu sakit atau hilang secara misterius. Mereka bilang pocong itu masih ada di sana, menunggu tumbal berikutnya. Jadi, kalau kalian ngerasa ada yang ngikutin kalian di tempat-tempat gelap atau sepi, jangan pernah coba-coba nengok ke belakang. Ini kata orang zaman dahulu ya. Siapa tahu yang kalian lihat adalah pocong yang lagi nyari tumbal. Nah, gimana? Merinding? Percaya atau tidak, itu terserah kalian. Cerita tentang pocong ini masih sering diceritakan di desa-desa, terutama di malam-malam tertentu. Kalau kalian pernah ngalamin hal yang sama, jangan lupa share di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cerita-cerita horor kalian juga. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel Ferry Jaber. Siapa tahu cerita kalian bisa gue angkat di video selanjutnya. Oke guys, hati-hati kalau lagi sendirian, dan sampai jumpa di video berikutnya.